bonus yang dapat sih. Dan pembayarannya bisa langsung di Zelle di sini ada barcode-nya untuk payment-nya juga, ataupun nanti kita bisa kirimkan juga eh, email untuk Zelle-nya ya. Lalu bagi teman-teman yang belum mempunyai GMS Apps, bisa di-download dari iPhone ataupun Android. Dan di ini ada barcode-nya juga, bisa di-scan, ataupun nanti kita bisa kirimkan linknya supaya mempermudah untuk download aplikasi GMS-nya. Sekian untuk pengumuman pada malam hari ini. Mari kita mulai CG pada malam hari ini dibuka dalam doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Sorgawi, Tuhan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat berkumpul bersama di CG pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin kami terbatas oleh jarak, tapi kami percaya di mana dua tiga orang berkumpul, di dalam namamu Tuhan hadir, dan kami lebih dari dua ataupun tiga orang. Kami mau Tuhan masuk dalam hadiratmu, menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Jamah setiap hati daripada kami, biar kiranya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk memuliakan namamu. Dan biar kiranya kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami, roh jiwa tubuh kami Tuhan, benar-benar fokus di dalam pendengaran akan firman Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan, sehingga kami semakin diteguhkan lagi, semakin diperkuat lagi dalam firman Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami buka CG pada malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Tere. Hai, shalom semuanya. Senang berjumpa bersama. Welcome home juga yang buat yang baru hadir pertama kali. Senang banget ya bisa bersama-sama join. Kita bisa nyanyi bersama dan kita kalau bisa on cam silakan on cam kita nyanyi bersama ya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu.
ya. Kau Allah setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Amin. Yes, saya bersyukur banget bahwa kita punya Allah yang setia. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Bisa ancungkan jempolnya juga kalau nggak bisa on cam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Oh, di hadirat-Mu kau tempat terindah. Haleluya. Oh, nayana syakana nayana. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Bapa yang selalu setia, Engkau adalah Bapa yang selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang berbicara Tuhan, lewat Koyono Tuhan, biarlah setiap bibir lidahnya Tuhan, bibir lidahnya Koyono Tuhan, Engkau yang tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga apa yang keluar dari Koyono Tuhan itu adalah isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang menyembunyikan Koyono di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Berikan kami hati sebagai murid Tuhan, untuk mau mendengarkan Tuhan dengan fokus Tuhan. Dan terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Halo semuanya, Shalom. Eh, eh, Sebelumnya bagi teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Yuwono. Eh, Welcome home untuk semuanya yang baru pertama kali join ya. Eh, saya berharap kalian bisa tertanam di sini karena kita di sini seperti keluarga sendiri ya. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih untuk teman-teman. Hmm, untuk mereka yang telah memberi saya kesempatan untuk memberitakan firman pada hari ini. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, bahwa tema firman saya adalah hari ini adalah hidup yang tertanam ya. Saya percaya ya, kita semua di sini pasti rindu ya mengalami yang namanya pertumbuhan ya, peningkatan gitu. Dalam hal ini saya akan bicara dalam konteks kehidupan rohani kita ya. Bahkan di kehidupan sekuler kita, kita pasti rindu ya mengalami ya, peningkatan pertumbuhan gitu. Karena saya yakin itu adalah semua kerinduan orang ya untuk bisa mengalami pertumbuhan, peningkatan dalam kehidupannya. Tapi hari ini saya akan mencoba menjelaskan dari sisi rohani ya. Kita mau belajar sama-sama, masih relate ya dengan tema bulanan kita ya, mengalami pertumbuhan rohani melalui proses dimuridkan dan memuridkan. Saya berharap firman ini bisa memberkati kita semua hari ini. Oke, kita buka ayat utama kita ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Hari ini ayatnya nggak banyak gitu, tapi saya coba untuk menjelaskan satu persatu ya dari ayat ini. Oke, kita mulai dari ayat ke-6 ya. Saya baca aja. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, kita mulai dari ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya kita semua di sini udah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Oke, saya yakin itu ya. Siapa yang belum? Coba saya mau lihat. Oh, saya yakin ya semuanya udah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat. Tapi dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan continue to live your life in Him. Terus-menerus hidup di dalam Dia gitu. Banyak orang Kristen mempunyai pemikiran yang menurut saya nggak tepat gitu loh. Ada orang yang berpikir setelah kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh tugas saya sudah selesai, Yuwono. That's it, dibaptis. Karena saya sudah menerima keselamatan. Gitu. Anda nggak benar, Anda nggak salah gitu. Ketika kita menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memegang kunci keselamatan. Tapi dikatakan di ayat Kolose yang 6b ini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap ada, kalau dalam bahasa Inggris continue, terus menerus gitu loh. Ada suatu kalimat aktif ya, gitu. Dan banyak orang Kristen ini pemikirannya salah gitu. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa
bahwa tugas kita nggak selesai sampai di sini. Sampai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dikatakan di dalam Filipi 2:12 dikatakan bahwa hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Iya benar, kamu taat itu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata tetap ini adalah kalimat aktif ya. Jadi banyak orang itu punya pengertian yang salah ya, dan sehingga mereka itu menjadi orang Kristen yang pasif ya. Mereka menjadi orang Kristen yang menunggu gitu. Mereka nggak mengequip, nggak memperlengkapi dirinya gitu. Saya jadi teringat dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya, di mana dua-duanya udah dapat pelita mereka. Tapi yang membedakan yang bodoh itu mereka nggak bawa cadangan minyak. Yang bijaksana membawa cadangan minyak. Dan duanya sama-sama tidur. Dan pada akhirnya waktu pengantin itu datang, yang bodoh ketinggalan karena mereka nggak punya cadangan. Kita nggak mau seperti ini gitu ya. Saya ibaratkan ya hidup kekristenan itu seperti perjalanan ya gitu. Perjalanan gitu. Saya ibaratkan sebagai perjalanan. Jadi poin yang pertama, kekristenan adalah sebuah perjalanan gitu. Dan di mile-mile tertentu, di kilometer-kilometer tertentu, kita ini akan menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, godaan untuk kembali kepada dosa yang lama. That's why kenapa kok dalam surat Paulus pada Filipi berkatakan tetap kerjakan keselamatanmu gitu. Karena selama kita hidup di bumi, tugas kita belum selesai. Saya ibaratkan perjalanan kita ini final destination kita itu kekekalan, gitu. Di mana kekekalan itu menjadi tujuan utama kita. Dan di tengah perjalanan itu kita menghadapi begitu banyak rintangan, masalah, cobaan. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa berada tetap pada jalurnya Tuhan, pada track-nya Tuhan. Karena seperti yang katakan tadi, final destination kita adalah kekekalan surga. Tugas kita nggak selesai setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada langkah-langkah, ada step-step berikutnya yang harus kita lakukan. Kita baca selanjutnya ya. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti sampai sana. Ini poinnya kedua ya. Kita baca. Ada di poin kedua ini saya kasih poin A sama poin B ya. Poin A yang pertama dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dikatakan apa yang dimaksud yang hidupnya berakar itu ya? Kita baca dalam Yohanes ya 15 ayat 4. Oke, saya bacakan ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang dimaksud kata berakar itu adalah bagaimana kita hidupnya kita tuh menempel, melekat pada Kristus. Hidup yang berakar adalah hidup yang melekat atau menempel kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ya, rumah yang kita tinggalin saat ini ya, sebelum kita membangun sebuah rumah, pasti ya di rumah itu ditanam ya sebuah fondasi di bawah gitu. Fondasi ini nggak kelihatan gitu, tapi fondasi ini memegang peranan penting dalam sebuah bangunan. Saya pernah dengar baru-baru saya dengar cerita di Korea Selatan ada sebuah mall yang gede mewah gitu, roboh, runtuh, mematikan 500 orang. Hanya gara-gara fondasinya gak kuat.
nggak mumpuni, orang bilang nggak mumpuni, nggak sesuai dengan bangunan yang dibangun. Akhirnya mereka rubuh semuanya, mengakibatkan banyak orang meninggal. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Fondasi itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Fondasi kita itu adalah Kristus Yesus. Fondasi kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua yang lain adalah bagaimana hidup kita melekat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan melakukan saat teduh secara rutin. Kenapa saya katakan selalu rutin gitu? Kita perlu continue untuk bersaat teduh ya, di mana kita membaca firman, di mana kita menyembah Tuhan, di mana kita merasakan hadiratnya. Karena itu akan menjaga hidup kita ya, menjaga hidup kita. Karena kita hidup di dalam dunia yang nggak pasti ya, di mana ada begitu banyak eh, masalah, problem pasti terjadi tanpa kita undang. Kita perlu fondasi yang kuat supaya ketika angin itu datang, badai itu datang, kita tetap kokoh, kita tetap kuat. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Saya saya pribadi saya belajar untuk membangun kehidupan rohani saya dengan bersaat teduh memulai hari gitu. Saya jujur saya terinspirasi dengan Ko Philip, di mana di waktu pagi sebelum dia bangun, dia sudah memulai hidupnya dengan doa. Saya belajar dari seorang Ko Philip bagaimana dia dia membangun kehidupan di awal paginya dengan doa. Di situ saya mempraktekkan, saya mencoba gitu. Walaupun awalnya itu nggak mudah bagi saya, karena saya harus bangun pagi, saya harus siapin time waktu yang cukup untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika saya berada di dalam hadirat Tuhan, saya dipuaskan. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya itu seperti ada apa ya, ada hikmat, ada suatu kekuatan. Makanya saya bilang itu yang akan menjaga kita dalam menjalani hidup ini. Gitu. Ketika kita mungkin ketika mungkin kita difitnah dalam kerjaan, mungkin kita di dipermaini dalam kerjaan, kita akan teringat pada firman Tuhan itu. Itu yang akan menjaga kita supaya kita kuat, supaya kita bisa memaafkan, supaya kita bisa mengampuni. Itu salah satu contoh ya, fungsi dari firman Tuhan. Itu yang pertama, oke. Kita masuk yang ke B ya. Dikatakan dan dibangun di atas dia, dan dibangun di atas dia. Biasanya kalau kita punya rumah, fondasi ini di bawah. Setelah fondasi itu ditanam, mulai di atasnya dibangun sebuah rumah. Ya, kalau saya boleh ibaratkan rumah ini seperti tempat tinggal ya, family gitu loh. Dan yang kedua ini kita perlu tertanam di gereja. Dikatakan di dalam Mazmur 92:14 mengatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, Tuhan maksudnya akan bertunas di pelataran Allah kita gitu. Jadi kalau kalau kita ditanam di bait Allah di gereja, kayak kita tertanam di sebuah gereja lokal, kita ini akan berbuah dikatakan di pelataran Allah. Kita akan mengalami kehidupan yang bertumbuh, berbuah. Dan yang B yang perlu kita ketahui bahwa kita perlu tertanam di gereja lokal. Dalam lingkup besar gereja lokal, dalam lingkup kecil saya mau beritahu, ini kebetulan kita ada di sebuah CG ya, kita perlu tertanam di sebuah CG. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu CG, CG itu connecting time, di mana kita adalah sebuah grup, di mana kita itu berkumpul bersama, kita saling share satu sama lain, nggak ada judgment, nggak ada penghakiman, kita saling share, kita saling membantu jika ada teman yang membutuhkan sakit, kita bisa saling mendoakan. Itu benar-benar fun. Pertama kali saya datang ke CG, saya berpikir, CG, pasti seperti persekutuan-persekutuan doa yang lainnya gitu, sama aja. Gitu. Tapi ketika saya hadir di CG, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu, di mana
walaupun kita jauh ya, jauh di mata gitu. Seperti kita ini kan semua ada di Zoom, kita jauh di mata, tapi saya merasa dekat di hati. Waduh, seperti lagunya apa? Melly Goeslaw ya, gitu. Jauh di mata, dekat di hati gitu. Jadi saya mesti seperti ada connection gitu. Jadi Kak Vera sempat ngomong, kita seperti ada apa ya, kayak teman tiba-tiba ketemu, seperti kayak orang Jawa bilang kok konco lawas, kayak teman lama gitu loh. Kita ketemu gitu, kayak senang gitu, ngobrol, terus kita berbagi, saling menguatkan. Nggak hanya berbagi aja, kita juga belajar bersama-sama, belajar untuk belajar untuk share firman Tuhan. Seperti saya ini kedua kalinya saya belajar untuk share firman Tuhan gitu. Di mana bukan hal yang mudah, tapi di sini saya belajar gitu loh untuk bagaimana share firman Tuhan, walaupun kadang-kadang saya terputus-putus, kadang-kadang saya mungkin ngeluarin kata-kata yang salah gitu. Tapi di sini saya belajar, di sini saya learn gitu loh. Gimana saya itu bisa bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Saya sangat diberkati gitu loh. Jadi perlu kita tertanam di sebuah segi. Saya ajak teman-teman yang belum bersege, ayo bersege yuk. Kita sege, kita bersege, kita di sini. Ini suatu suatu keluarga, like family saya bilang tadi, seperti fondasi di atasnya dikatakan apa? Saya ulang lagi ya. Eh, Dibangun di atas dia gitu loh. Dibangun. Jadi seperti fondasi dan di atasnya dibangun sebuah rumah gitu. Rumah ini adalah CG ini. We like a family, we are family. So itu yang poin kedua ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Setelah kita berakar, kita hidup berkomunitas di dalam CG, kita kita akan maju pada step berikutnya ya. Dikatakan apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Mengapa dikatakan hendaklah suatu ajakan, hendaklah kamu bertambah teguh. Kenapa iman kita harus bertambah teguh? Karena dalam hidup ini kita akan menjalani yang namanya proses. Proses itu bisa yang namanya masalah, tantangan dalam hidup kita. Masalah itu nggak usah diundang, itu datang sendiri gitu loh. Tiba-tiba mungkin yang dari pekerjaannya yang bagus, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba orang yang mungkin sehat, tiba-tiba divonis suatu penyakit mungkin cancer atau yang lainnya gitu. Kita mengalami proses di sini. Dan proses itu ada pada semua orang, harus dialami semua orang. Nggak peduli bagaimana status Anda. Anda mau tua, mau muda, mau status kalian, sosial kalian kaya, miskin, semuanya pasti pernah mengalami namanya proses gitu. Proses itu harus dijalani semua orang. Saya punya bos ya. Bos saya itu apa ya? Kaya banget apa ya, miliarder gitu loh. Tapi dia selalu bilang, aku nggak bisa tidur. Bayangin, orang kaya nggak bisa tidur. Katanya dia harus bangun pagi-pagi, bahkan dia earlier daripada karyawan-karyawan yang lain. Kalau datang ke kerjaan, karena dia nggak bisa tidur. Dia bilang, wow, dalam hidup ini kita semua pasti yang mengalami yang namanya proses. Tapi di sini, ketika kita sudah berakar, ketika kita sudah dibangun di dalam sebuah community, kita akan melihat masalah itu sebagai sebuah kesempatan. Beda. Kita punya sudut pandang yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Masalah itu ada sebuah kesempatan kita untuk bertumbuh. Bahkan lewat masalah itu kita mengalami kuasa Tuhan yang hebat, yang nyata dalam hidup kita. Seperti Ayub berkata, dari orang aku mendengar tentang kebesaran kamu, tapi aku sendiri mengalaminya. Gitu. Ayub berkata gitu. Proses itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Tapi syukur pada Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Di saat kita menjalani proses, kita nggak sendiri. Dialah Tuhan, Tuhan yang setia, dialah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin, teman-teman. Jadi ketika kita menjalani suatu proses, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Curiga yang positif pada masalah. Jangan cepat
mengambil keputusan untuk menyerah, give up, atau marah sama Tuhan. Kecewa tuh, kok gini sih ikut Tuhan? Bukannya katanya ikut Tuhan itu diberkati, katanya ikut Tuhan itu kaya. Itu suatu pemikiran yang salah. Yang namanya ikut Tuhan kita harus pikul salib itu. Pikul salib. Tapi bukan berarti Tuhan nggak akan memberkati kita. Tuhan kita ini Tuhan yang balance menurut saya gitu. Dia ingin kita melalui proses supaya satu tujuannya, supaya kita menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan utamanya. Bukan untuk diberkati, itu cuma bonus. Bukan untuk mengalami kelimpahan, itu saya mau katakan itu bonus. Gak apa-apa Anda bilang. Tapi tujuan utama, fokus utamanya adalah supaya kita mempunyai karakter seperti Kristus. Jadi mulai sekarang, jika kita punya masalah, curiga yang positif, berpikir yang positif, punya sudut pandang yang positif bahwa oh ini adalah waktu Tuhan mau mempromosikan saya gitu. Amin teman-teman ya. Kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita mau melihat dari perspektif surga bahwa setiap masalah itu mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup ini saya banyak sekali diproses Tuhan ya. Dari hal yang masa lalu yang sangat-sangat menyakitkan saya gitu loh. Bahkan mama saya pernah saksi kalau wah hidupnya Yuwono dulu itu pahit banget gitu. Tapi saya melihat lewat proses semuanya itu dia semakin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berucap, dewasa dan bertindak. Itulah kedewasaan rohani yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Amin, teman-teman. Oke, ini yang terakhir. Oke. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oh, maaf saya nggak lupa, saya tahu di sini. Saya bacakan itu ya. Ayat ini sangat populer, sangat umum. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Maaf teman-teman ya. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Seringkali ketika kita dihadapi pada suatu situasi, kita susah sekali untuk bersyukur. Kita nggerutu, kita ngurumel ya, kita marah gitu. Tapi Tuhan mengajak kita untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Kenapa? Saya coba merenungkan ini. Yang pertama, itu karena itu akan open mind kita ya. Kita membuka pikiran kita bahwa kita ada sebagaimana kita ada itu karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Jika kita bisa hidup, kita bisa makan, punya tubuh yang sehat, itu kasih karunia Tuhan. Jangan lupa akan hal itu. Dengan bersyukur itu akan membuka pemikiran kita. Oh ya, Tuhan itu baik. Dan ketika kita melihat kebaikan Tuhan, hal-hal yang pahit dalam hidup kita, hal yang buruk dalam hidup itu akan dirubah. Karena cara pandang kita udah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan unlock berkat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan unlock berkat Tuhan dalam hidup kita? Gini, pertama, saya percaya sebagai orang tua, kalau kita punya anak itu kalau kita kasih sesuatu nggak pernah ngomel, nggak pernah mengedumbel, walaupun mungkin kita masukin makanannya itu nggak enak, atau mungkin kita belikan sesuatu yang mungkin nggak cocok dengan dia, tapi dia tetap bersyukur, terima kasih mama, papa. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Pasti kita, wih, anak ini ya, walaupun walaupun eh, walaupun dia tidak mendapat apa yang dia ingini, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita akan memberikan yang terbaik bagi anak itu. Kita orang tua yang di dunia aja tahu bagaimana cara memberi yang baik untuk anak. Apalagi Bapak kita yang di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu eh, apa yang menjadi keperluan kita. Jadi belajar untuk bersyukur dalam segala hal, teman-teman.
Karena dengan begitu, kita akan melihat hal yang baik yang Tuhan setelah berikan kepada kita. Yang kedua, itu akan meng-unlock berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mengalami ya, ketika seperti saya kasih perumpamaan tadi tentang seorang seorang orang tua dengan anak. Bagaimana anak itu selalu bersyukur. Di situ, ketika kita selalu bersyukur, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan diberikan dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, itu akan diberikan Tuhan pada kita. Amin. Amin. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, belajar bersyukur mulai hari dalam segala hal. Amin. Ini adalah poin yang terakhir. Dan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saya ya. Saya ini berapa minggu hari ini saya itu tough bagi saya gitu. Waktunya benar-benar tight bagi saya gitu. Saya harus kerja, saya harus saya harus harus ngurus orang tua, gimana saya harus nganterin orang tua ke dokter sini sini sini. Belum lagi saya harus pelayanan, kadang saya harus keluar kota. Itu membuat saya itu drain, benar-benar kayak kecapean banget gitu. Bahkan di hari Sabtu kemarin waktu saya masih waktu di Sydney di sini connecting time, waktu ada acara ibadah itu saya benar-benar drain, saya capek sampai kepala saya, pikiran saya itu blank, bener-bener blank. Saya nggak bisa mikir apa-apa gitu. Karena saking capeknya itu berusaha. Cuma saya berusaha untuk apa ya, menyembunyikan itu ya gitu loh. Saya tuh, ya shalom, shalom gitu. Tapi dalam hati saya itu merasa, aduh Tuhan, saya itu nggak kuat lagi gitu. Badan saya, semangat saya ada, tapi kayaknya apa, eh, tubuh saya udah nggak 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 bisa lagi gitu loh. Saya capek banget gitu, benar-benar capek. Capek saya tough, saya sampai saya gunting rambut aja saya nggak sempat gitu. Gitu. Aduh Tuhan, saya pikir. Tapi di saat itu saya coba, saya punya temen ya di CG gitu ya. Saya utarain gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kok eh, enjoy enjoy katanya, enjoy aja prosesnya katanya, dia bilang gitu. Dia cuma bilang gitu. Ketika dia mengatakan kata-kata itu benar-benar seperti menembak saya. Tek, nikmati aja prosesnya katanya. Tuk, tuk. Oh iya ya, nikmati saja prosesnya gitu. Itu saya sadar bahwa bahwa dengan mengucap syukur, dengan menikmati proses ini, di situ ada suatu kelepasan, ada suatu kelegaan. Ketika itu saya nyadari, saya nangis. Saya nangis di hadapan Tuhan. Ya itu Tuhan bilang apa? Enjoy every moment dan I will beat you. Saya akan berserta dengan kamu. Saat itu saya mulai menangis, saya sadar, ya Tuhan, kok padahal saya ini iya ya, saya itu seharusnya bersyukur ya karena saya dikasih kesempatan punya bisa bisa take care orang tua saya bisa melayani Tuhan, saya dalam pekerjaan yang bagus. Kadang-kadang ada hal yang lupa saya untuk syukurin gitu. Bahkan di tengah kondisi saya yang seperti jadwal saya yang cukup tough, saya ke dokter kan. Dokternya bilang apa? Bukan saya mau untuk membanggakan ya. Kamu di umur kamu yang 40 plus 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 plus, kamu sehat. Nggak ada apa-apa, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada, semuanya sehat. That's amazing thing. Itu ada suatu berkat dari Tuhan. Jadi teman-teman, ingat, jika kita ingin mengalami pertumbuhan dalam hidup kita, yang pertama, tetap kerjakan keselamatan. Hidup berakar di dalam dalam firman Tuhan, dalam dalam kebenaran firman Tuhan. Punya saat teduh yang rutin, yang terus continue. Yang ketiga, tertanamlah dalam sebuah CG. Karena di dalam CG ini kita dibangun, kita dijagai, kita belajar, kita saling menguatkan, kita dimuridkan di sini ya, dimuridkan. Bahkan ketika kita sudah dimuridkan, kita bisa memuridkan. Sehingga kehidupan rohani kita itu bukan kehidupan rohani yang stagnasi. Saya selalu bilang stagnasi itu rohani yang bantet, seperti roti nggak jadi, nggak ada rasanya, nggak enak, bantet. Tapi kita mau ya, jadi seorang Kristen yang terus bertumbuh, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa bahwa hidup kita pasti menjalani yang namanya proses. Proses harus kita jalani, tapi punya cara pandang yang benar, punya perspektif yang benar di dalam Tuhan. Karena
Karena dengan begitu kita melihat itu semua sebagai kesempatan kita untuk untuk memperoleh peningkatan secara rohani. Ada kesempatan untuk Tuhan memberkati kita. Yang keempat, bersyukurlah setiap saat dalam segala hal. Karena itu akan mengingatkan kita betapa besarnya, betapa baiknya Tuhan dalam kita. Itu akan meng-unlock berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang tidak pernah kita lihat dan kita dengar, itu akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin teman-teman. Saya berharap firman hari ini adalah firman yang mengajar kita ya, memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, izinkan saya berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mau selesai Tuhan untuk berkata-kata ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami, berakar di dalam hati kami, sehingga kami punya kehidupan yang bertumbuh, berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, materaikan, biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Jika saat ini Tuhan kami mempunyai masalah dalam kehidupan kami mau melihat kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk mengalami pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami lagi sakit Tuhan. Ini adalah kesempatan kami untuk menikmati, untuk melihat kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini aku berdoa bagi siapapun saat ini yang sakit Tuhan. Apapun sakit mereka, aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kau terima kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus. In Jesus name, amen. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekian acara ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah pada setiap hati kami ya Tuhan. Diserahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Mega. Saya serahkan. Thank you Ko Yuwono untuk firman yang disampaikan. Eh, Bagi saya sendiri, saya diingatkan untuk terus tetap kuat berakar dalam Tuhan Yesus, sehingga iman kita tetap terus dibangun di dalamnya. Dan terakhir, diingatkan kembali untuk terus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Rasul Paulus juga mengatakan ya, maksudnya mengucap syukur dalam segala hal, meskipun dari hal yang terkecil, tetap kita harus mengucap syukur. Shalom, welcome home semuanya teman-teman yang baru join pada malam hari ini. Saya melihat banyak nama-nama yang baru ini ya. Welcome home semuanya sekali lagi. Sebelum berlanjut ke yang berikutnya, mungkin kita bisa foto dulu ya. Bisa, bagi teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, bisa on cam, jadi kita bisa foto. Nah, jadi kita bisa melihat wajah-wajahnya ini. Oke. Ini kok Aprianto sama Nelly ya tadi? Ne Nelly ya kan? Ya tadi ada tulis di chat. Oke, nggak apa-apa Ci Julia. Silakan yang bagi teman-teman yang bisa nyalakan kameranya lagi, kita foto sebentar. Oke, mungkin lagi pada sibuk lagi yang lain ya. Nggak apa-apa deh. Eh, Hitungan ketiga ya, teman-teman. Jadi angka tiganya aku nggak sebut, tapi satu, dua, nah langsung langsung persiapkan gaya terbaik, senyum terbaik, dan mungkin ya oke. Ayo teman-teman yang lain yang bisa nyalain kamera, saya tunggu lagi. Cinaumi, Cijingga, Civenti, Lelili. Oke, alright. Gak apa-apa. Oke, saya hitung satu, dua. Oke, bentar. Saya lihat dulu. Oke, nggak apa-apa, Cijingga. Welcome Oke, home semua teman yang baru datang. Saya say hello fotonya dulu oke. ya.
Welcome home, Aprianto, sama Nelly ya, Mei ya. Iya, Welcome istrinya ini. home. Welcome Ya, oh home. ini istrinya suami istri, luar biasa. Welcome home ya. Kalian ada di mana? Kalau kami di Pennsylvania, Ci. Oh, di Pennsylvania. Oke, oke. Di Pennsylvania, apa? Philadelphia, bukan? Pennsylvania. Dekat King of Prussia. King Dekat. of Prussia. Oke, home ya. Senang bisa gabung di sini. Welcome Thank home. you. Shalom. Baru ini ya, kasih nomor handphonenya ke Mega ya. Jadi supaya kita bisa kirimkan link. Jadi program-program CG ada apa aja. Jadi kalian tetap bisa terupdate gitu loh. Ya, bisa ditaruh di nomor-nomornya di chat sini. Iya. Oke. Welcome home juga Pak Aldi. Welcome home. Pak Aldi ada di mana? Ohio. Oh, di Ohio. Pak Aldi nggak kedengeran suaranya. Kayaknya Ohio. Masih ke-mute. Dah, Udah. masih di Ohio. Mm-mm. Salam Oh, kenal lagi buat di Ohio. Salam kenal, Pak Aldi. Senang-senang bisa bergabung di sini. Berarti sama Regita ya. Regita juga ada di Ohio. Regi. Oh enggak. Oh ya, ya baru Oh, tahu sih. nomor Ya, HP-nya, nomor HP udah aku minta Kak Vera, nanti sudah aku sampaikan ke Mega. Jadi saya udah minta nomor HP-nya dari Aprianto, Misna, Pak Aldi. Nanti sudah saya kasih ke Mega. Oke, good. Thank you, Tere. Ci- Welcome. Cimis Nanana ini udah kasih nomor teleponnya tadi ya? Udah, Oke, lihat di oke. WhatsApp aja. Sip. Thank you. Thank Ini you semuanya. Zoom ini seminggu sekali ya, tiap hari Selasa. Biar soalnya tadi baru buka terus lihat ada Zoom langsung saya masuk. Enggak, Iya, masih baru soal kami di grup. dari CG ini apa namanya Mega mungkin karena masih banyak yang baru, yang lama nggak apa-apa yang ngalah ya. Mungkin bisa dikasih lagi announcement-nya ya nggak apa-apa ya Mei. Jadi Boleh, nggak apa-apa. teman-teman yang bisa mengenal apa sih Connect Group kita ini gitu loh. Nggak apa-apa ya, yang lama it's okay ya. Thank you. Silakan Mei. Oke, saya akan share sekali lagi. Sebentar ya, teman-teman. Oke, welcome home semuanya. Sekali lagi teman-teman yang baru join pada malam hari ini. Eh, Oke, Gereja Mawar Sharon, kalau dikenalnya di Indonesia atau di USA Kanada ini dikenal dengan nama ROSC atau Rose of Sharon Church, adalah gereja kita ini di tahun 2024 ini kita punya tema tahunan The Year of Great Shift and Miracles atau tahun pergeseran besar dan mukjizat. Gereja Mawar Sharon atau RYC adalah gereja yang memiliki visi sebagai gereja sel yang apostolik dan profetik, di mana CG atau Connect Group adalah basis terkuatnya, di mana CG adalah pintu utama di dalam pemuritan di dalam gereja Mawar Sharon dengan misi 1.000 gereja lokal dan yang kuat dan 1 juta murid. Di dalam Connect Group adalah kelompok kecil yang berfungsi sebagai keluarga rohani, di mana kita saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan, saling menyampaikan kesaksian, saling berbagi firman Tuhan, di mana Connect Group ini adalah home for everyone, for every nation juga, dan di mana CG adalah tempat untuk bertumbuh, untuk semakin serupa menjadi Kristus. Untuk teman-teman yang ada di kota New York, RWC atau Rose of Sharon Church ada di kota New York dan sudah setiap minggunya kita ada ibadah pukul 2.30 siang setiap hari Minggu
itu untuk ibadah umum atau ibadah dewasa, dan kita juga ada Eagle Kids, di mana Eagle Kids adalah ibadah untuk anak-anak. Jadi di gereja kita bukan memanggilnya sebagai Sunday School, tapi kita memanggilnya dengan nama Eagle Kids atau gereja anak, di mana tempatnya adalah 9214 63rd Drive, Rego Park. Jadi bagi teman-teman yang punya kerabat, teman, ataupun saudara yang tinggal di New York, bisa mungkin diajak ke RWC New York dan dihubungkan ke kita untuk juga mendengarkan firman Tuhan, bertumbuh di sana. Dan untuk ibadah minggu depan, minggu tanggal 5 Mei, akan dilaksanakan secara onsite streaming bersama dengan Pastor Philip Mantova. Kita tahu bahwa Pastor Philip Mantova adalah gembala senior, gembala sidang dari Gereja Mawar Sharon. Jadi minggu depan ini, hari Minggu, kita akan mendengarkan onsite streaming dari Pastor Philip Mantova. Akan diadakan secara onsite di New York dan streaming melalui Zoom. Nanti linknya bisa dibagikan bagi teman-teman sehingga bisa mengikutinya secara online begini ya, melalui Zoom. Lalu tema bulan April ini pertumbuhan rohani melalui proses memuridkan dan dimuridkan, seperti tadi firman yang disampaikan oleh Ko Yuwono, bahwa kita itu tetap harus bertumbuh, harus kuat di dalam firman Tuhan, harus bukan hanya menjadi orang percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita juga harus dimuridkan, dan nantinya kita akan memuridkan orang-orang yang lain lagi, orang-orang yang baru lagi. Sedangkan kalau untuk bulan 5, bulan depan, gereja kita mempunyai tema gereja yang supranatural dan Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, di mana juga akan terjadi Pentakosta ya, ada pencurahan Roh Kudus untuk bulan depan. Lalu di CG Family Onsite, ini khusus untuk di New York, Onsite New York, kita ada Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Di mana Senin dan Selasa itu jamnya sama, pukul 10.30 pagi di 8506 Queens Boulevard, Amherst. Bagi teman-teman yang mungkin ada, kembali saya katakan, ada saudara ataupun keluarga ataupun teman yang tinggal di New York, mungkin bisa dihubungkan. Lalu di hari Kamis kita ada service CG di dalam bahasa Inggris, jadi all service in English. Jadi bagi teman-teman yang punya keluarga ataupun teman yang non-Indonesian ataupun mungkin orang Indonesia tapi yang lebih fasih dalam bahasa Inggris, bisa diajak join untuk yang hari Kamis, karena hari Kamis semuanya full English. Itu pukul 9 pagi, alamatnya sama, 8506 Queens Boulevard. Di hari Jumat kita juga ada pukul 7.30 malam di tempat yang sama, dan di hari Minggu pukul 1 siang itu alamatnya di 9214 63rd Drive, Rego Park, di mana tempat gereja kita beribadah. Jadi sebelum kita beribadah, kita akan mengadakan CG terlebih dahulu. Lalu untuk tahun ini, kita juga ada retreat Thanksgiving yang akan diadakan pada bulan November 28 sampai 30, Kamis sampai Sabtu, dengan tema Arise and Shine. Tema yang diangkat dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, yang dimana tahun ini kita akan dilayani oleh Pastor Judi Kusmanto dan Pastor Lee Debbie Kartini, yang dimana mereka adalah hamba Tuhan yang saat ini melayani di Kalimantan, di Indonesia. Dan untuk pembayarannya, jika pendaftaran sebelum September 30, pembayarannya adalah $240 per satu orang dewasa, sedangkan anak-anak di bawah umur 4 tahun itu gratis, dari 4 tahun sampai 17 tahun harganya 175, sedangkan pendaftaran ataupun pembayaran di atas 30 September itu harganya $260. Dan bagi teman-teman, karena sekarang banyak yang baru join, ini ada GMS Apps yang bisa mungkin teman-teman bisa scan barcode-nya,
Yang bagi yang pemakai iPhone bisa di eh, scan barcode-nya yang ada di sisi kiri saya. Lalu yang pengguna Android juga bisa scan barcode di sisi kanan saya. Atau nanti mungkin kita bisa kirimkan linknya satu persatu secara private supaya mungkin memudahkan. Oke, itu aja pengumumannya. Lalu saya akan men-share satu video kemenangan ya, sebentar. Ka- Maaf teman-teman, bisa ngeliat videonya nggak tadi? Nggak? Nggak bisa, Mega. Ih, Nggak kelihatan. sebentar. Kok lucu ya? Sebentar. Sebentar ya. Saya juga agak-agak bingung ini kenapa bisa nggak ini. Kalau ini bisa ngeliat sekarang videonya? Oke, sorry. Suara suaranya kecil, Mei. Kenapa, Kak? Suaranya nggak keluar, kecil. Suaranya kecil, Di tapi share ini... sound, terus share sound aja. Oke, bentar. Tapi ini udah itu loh. Sorry. Sorry ya, teman-teman.
Rose of Sharon Church is not a perfect church. But in this church, the Holy Spirit is moving so strongly in the hearts of God's people. It is a church that thirsts after God and lives to see revival for every generation. For our children to prophesy, for our young men to see visions, and for our old men to dream dreams. Hari ini Anda yang baru terima Yesus atau kembali pada Yesus, maju kemari bawa barang pribadi, jangan tunda-tunda lagi, dan berikan dirimu hari ini dari Tuhan dan dari gerejanya. Aku membaptis engkau, Christine Cahyono, di dalam nama Bapa, di It dalam is nama a Anak, church dan di that dalam nama holds fast to her commitment to the great commission of Jesus Christ, to preach the gospel to the ends of the earth and make disciples of all nations. Saya bersyukur sejak masa dini anak-anak ini diajarkan firman Tuhan, jalan Tuhan, sehingga mereka dewasa tak akan meninggalkan jalan ini. It is a church of the apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists, a family of believers who proclaim God's heart. Holy Spirit, that's right. Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau pulihkan hidupku? Jawabannya, Yesus mau. This church will continue to burn with holy fire to the sky until the Lord comes back from there in the clouds, or at least we will die, leaving a revival behind. We are Rose of Sharon Church. Ya, inilah kita dari RWC USA Kanada. Eh, kita udah banyak ada CG-CG perintisan di kota-kota yang lain ya. Udah ada di Ohio juga, jadi Pak Aldi mungkin nanti bisa kita konekin ke teman-teman yang ada di Ohio. Oke, tadi saya ingat ada Ci Julia Samsudin yang mau menyampaikan kesaksian. Silakan Ci, waktu dan tempat disediakan. Salam semua. Shalom. Ya, saya ada sedikit kesaksian ya tentang kebaikan Tuhan yang sudah saya alami gitu. Beberapa waktu yang lalu saya bekerja di Hawaii. Ya, dan di saat saya bekerja di sana, saya mengalami beberapa pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Jadi itu pun juga saya bertahan karena saya merasa mungkin juga saya ditempatkan di tempat itu yang mungkin juga karena Tuhan izinkan saya ke sana gitu. Lalu di 2 minggu pertama saya berusaha sekalipun saya mempunyai rekan kerja yang tidak terlalu friendly gitu, tetapi puji Tuhan di saat saya mendoakan dia ternyata kita juga bisa menjadi rekan kerja gitu. Tetapi di sana saya
mengalami kerinduan untuk mengikuti CG karena saya kan sharing room nih gitu dengan dengan teman sekamar. Jadi di saat di saat saya di sana itu saya mengikuti CG yang di rayon di Kanada ya gitu loh. Tapi karena kita off-nya bareng-bareng semua gitu loh. Jadi di saat saya mau mengikuti CG itu saya tidak mempunyai privasi yang seperti sekarang ini yang saya memiliki kamar sendiri yang di saat saya mengikuti CG itu saya bisa lebih kusuk, saya bisa mendengar semua apapun firman dan bisa menaikkan puji-pujian itu saya bisa melakukannya semua di tempat ini gitu loh. Dan di saat di sana itu karena kita off-nya bareng-bareng gitu karena restoran kita tutup di hari itu jadi kita semua karyawannya off. Jadi kamar saya itu dengan dishwash dengan tempat cuci pakaian itu dengan pengering itu hanya sebelahan. Jadi di saat kita off itu semua itu kita semua dari pagi itu memakai mesin cuci itu sampai malam gitu. Dan saya itu sharing satu kamar itu dengan orang CT gitu loh. Dan di saat kita off itu saya mau mengambil CG, saya mau ikut CG yang di Kanada, tetapi saya waktunya itu di jam 1.30 di jam Hawaii siang. Tapi di saat saya mau mengikuti CG, rekan sekamar saya itu ngobrolnya gede suaranya gitu loh. Belum lagi mesin cuci yang di belakang itu bunyinya besar gitu ya, gede suaranya. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan, jadi saya tidak punya waktu yang privacy untuk mengikuti CG karena saya mau dengar suara orang yang ngomong lagi CG itu juga nggak kedengeran gitu loh. Karena suara di depan itu sangat luar biasa gede suaranya gitu loh. Jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya pengen punya pekerjaan yang saya bisa punya waktu untuk mengikuti CG gitu, lebih mempunyai leluasa, punya kamar sendiri yang tidak sharing gitu. Dan di saat 2 minggu sebelum saya mau berhenti itu dari sana, saya seperti mendapatkan tekanan gitu loh. Saya seperti mendapatkan perasaan seperti ada yang berbicara kepada saya bahwa saya harus berhenti, saya harus pulang gitu loh. Dan saya harus pulang ke New York gitu loh. Even saya masih belum punya kerjaan gitu loh. Di saat saya berhenti dari sana gitu loh. Jadi di saat saya mengambil keputusan saya selalu berdoa dengan Tuhan, bahwasanya Tuhan berikanlah saya pekerjaan yang memang sesuai yang saya mau, yang sesuai dengan skill saya, dan saya pengen kamar sendiri gitu loh, agar saya punya waktu yang lebih luang untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam CG, di dalam berdoa itu gitu loh, tanpa ada gangguan dari manapun gitu. Dan di saat 2 minggu menjelang saya berhenti itu, saya masih belum mempunyai pekerjaan, tapi saya punya seperti ada yang perasaan saya itu bekerja di sana itu sangat-sangat sudah tidak nyaman dan saya setiap hari itu merasa saya pengen pulang gitu loh. Jadi singkat cerita, pulanglah saya ke New York. Dan di saat saya bekerja di Hawaii, setiap orang bilang, di Hawaii itu enak ya, gitu loh, tempatnya asik ya, gitu loh. Padahal saya di sana itu konteksnya itu dalam bekerja, bukan jalan-jalan, dan saya juga bekerja itu di pulau kecil, bukan di Honolulu, gitu. Dan seminggu sebelum saya berhenti, itu saya berbicara kepada saya sendiri, sepertinya sudah jauh-jauh ke Hawaii itu, kalau saya bisa jalan-jalan itu enak juga ya, gitu loh, nggak harus bekerja, gitu loh. Lalu kembalilah saya ke New York dan saya membeli tiket. Jadi saya membeli tiket itu dari Kona ke New York itu harus transit 2 kali, Kona, Honolulu baru ke Las Vegas baru ke New York, gitu loh. Jadi di saat penerbangan saya dari Kona ke Honolulu itu, saya mengalami delay sebesar selama 17 jam. Hampir habis 7 jam, gitu loh. Jadi singkat cerita, setelah saya delay itu, saya otomatis tidak bisa terkoneksi dengan pesawat JetBlue saya yang harus ke New York, gitu loh. Karena dari Kona ke Honolulu itu saya pakai Hawaiian Airlines, Kona ke Honolulu Hawaiian Airlines, dari Honolulu ke
Las Vegas itu saya pakai Hawaiian Airlines gitu loh. Jadi otomatis dari Honolulu dari Las Vegas itu ke New York itu tidak terkoneksi dengan JetBlue karena beda airlines gitu loh. Jadi di saat saya entah kenapa gitu loh, saya tiba-tiba ketemu dengan satu orang cewek gitu, perempuan gitu, dan bahasa Inggris saya itu terkendala jika saya harus berbicara dengan di mana yang orang bule asli itu yang kalau untuk berdebat itu mungkin lebih fasih mereka ketimbang kita yang kalau mau mikir itu mau ngomong apa itu harus mikir gitu loh. Jadi saya entah bagaimana saya bisa tiba-tiba saya manggil cewek ini gitu loh. Saya nanya ke dia, pesawat kita telat ya gitu loh, karena saya melihat di jam 11 kok masih belum ada orang di gate gitu loh. Jadi cewek ini bilang, iya pesawat kita delay sampai jam 3 gitu loh, jam 3 pagi gitu loh. Itu saya berangkatnya jam 7 malam dari Kona, jam 6 malam dari Kona sampai di Honolulu jam 7, harusnya di pesawat jam 11 malam itu berangkat ke Las Vegas gitu loh. Tapi karena pesawatnya delay sampai jam 3 pagi baru bisa ke Las Vegas dari Honolulu. Jadi begitu saya memberitahukan tiket saya ini ke cewek ini bilang, kamu udah pasti nggak bisa terkejar pesawat JetBlue ke Las Vegas karena delay-nya ini terlalu lama gitu loh. Jadi saya bilang gimana ya gitu loh. Terus dengan keterbatasan bahasa saya ini, beruntungnya juga dan karena campur tangannya Tuhan juga, ternyata cewek ini bisa ngomong bahasa Cantonese dan saya juga bisa ngomong bahasa Cantonese gitu loh. Dan di saat saya memberitahukan ke dia juga membantu saya. Dia bilang gini, nggak apa-apa, nanti saya bantu kamu berbicara dengan staf Hawaiian Airlines supaya dia bisa memberikan kamu kompensasi hotel, tiket, dan akomodasi dan juga makan gitu loh, karena saya juga udah takut nih gitu loh, saya takut juga pesawat saya itu tidak diganti, saya takut juga itu kan udah tengah malam nih, saya juga takut saya nggak tahu harus tinggal di mana gitu loh. Jadi begitu di jam pesawatnya itu berangkat jam 3, di jam 2-nya itu stafnya datang gitu, stafnya datang. Jadi cewek ini membantu saya tuh ngomong sama bagian stafnya, katanya tiket dia itu yang terkonek ke New York itu udah bakalan pasti nggak bisa terkonek karena dia mengalami delay-nya itu di Honolulu itu 7 jam gitu loh. Jadi si cewek ini bilang kalian harus mengganti ke dia baik tiket pesawat ke New York, hotel, dan makan dia dan transportasi dari hotel ke airport ke hotel gitu loh. Jadi saya cuma diem di samping dan cewek inilah yang membantu saya itu menyelesaikan semua kompensasi saya dan puji Tuhan pihak Hawaiian Airlines langsung memberikan saya kompensasi itu gitu loh. Dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan gitu loh. Karena Tuhan tahu saya juga tidak bisa berbuat banyak karena saya mengalami kendala di bahasa di saat saya harus berdebat dengan mereka. Tetapi Tuhan sebagai penyambung tangannya itu memakai perempuan ini untuk membantu saya gitu loh. Dan Tuhan sepertinya tahu ya bahwa saya pengen jalan-jalan dulu sebelum saya kembali ke New York gitu loh. Dan ternyata di saat mereka memberikan saya kompensasi, saya pikirnya itu mungkin saya diberikan yang hotelnya yang sederhana saja atau yang mungkin hotelnya itu dekat dengan airport gitu loh. Ya udah saya nunggu, ternyata tidak berapa lama kemudian saya dikasih voucher dan ternyata Tuhan itu sangat baik. Saya diberikan hotel bintang 5 di Hilton Hawaii. Di Hilton Hawaii di Honolulu luar biasa. Saya diberikan voucher makan, diberikan voucher makan siang, diberikan transportasi dari hotel dari airport ke hotel Hilton, dari hotel Hilton ke airport, dan saya diberikan uang saku lagi malah. Saya bersyukur sekali bahwasanya ya Tuhan tahu bahwasanya saya diberikan, saya meminta Tuhan sebetulnya saya pengen jalan-jalan nih gitu di Honolulu, even dan Tuhan menjawab doa saya dan saya diberikan liburan sekalipun 1 hari saya merasa saya sangat terberkati gitu loh, sangat menolong saya gitu loh. Dan Tuhan juga menjawab doa saya. Sampai hari ini saya ditempatkan di tempat pekerjaan saya ini, saya mendapatkan apa yang saya doakan selama ini. Ya, begitulah teman-teman. Kesaksian saya bahwasanya apa yang kita doakan itu yang
di saat kita lagi dalam pergumulan itu pasti dijawab sama Tuhan. Amin. Ya, seperti itulah kesaksian saya. Amin, amin. Thank you, Ci Julia, untuk kesaksiannya yang Ya, ya, thank you. Tuhan sangat ya, terlihat sekali ya, maksudnya pekerjaan tangan Tuhan di sana ya. ya, Puji ya, Tuhan. Dan ya, puji Tuhan sekarang Ci Julia punya pekerjaan di mana ada tempat tinggal, tempat tidur pribadi gitu. Maksudnya ya, private. ya, 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 terus bisa ikut CG juga ya. Jadi tetap maksudnya tetap bertumbuh gitu ya. Dan memang di dalam firman ya, Tuhan juga dituliskan kan ya. Maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya gitu kan, semuanya akan ditambahkan. Jadi kerinduan Ci Julia untuk terus bertumbuh itu Tuhan jawab melalui ya, meskipun prosesnya panjang ya, mau berangkat dari Hawaii ke Montana aja kok perjalanannya ribet banget gitu. Tapi ya, puji ya, Tuhan ya. ya. Dan dan di saat saya mau bekerja di sini pun saya tidak dijanjikan itu bahwasanya kamarnya sendiri. Jadi harus sharing room gitu loh, berdua gitu loh. Tapi karena saya pikir mungkin dan di saat saya begitu sampai di Hawaii saja, saya bisa langsung mendapatkan telepon dari teman bahwasanya, "Jul, kamu mau nggak kerjaan ini? Kalau kamu oke, kamu langsung ngomong sama bos saya," gitu loh. Padahal di saat itu saya juga masih belum punya kerja, saya juga nggak tahu nasib saya seperti apa. Begitu sampai di New York, saya juga nggak tahu dalam 2-3 bulan ke depan itu atau 2-3 minggu ke depan itu saya mau ngapain, mau nyari kerja atau gimana, saya juga nggak tahu. Saya cuma pasrah dan saya percaya bahwasanya Tuhan pasti memberikan saya pekerjaan seperti yang Tuhan izinkan, gitu loh. Dan di saat dia ngomong ke saya itu bahwasanya saya masih di Honolulu, dia bilang, "Tapi ini kamarnya nggak sharing ya, kamarnya nggak sendiri ya, kamu sharing berdua." Saya bilang, "Ya oke, nggak apa-apa," gitu loh. Tapi di saat saya sampai di sini, oh ternyata, dari juragannya bilang, "Udah kamu kamar sendiri," gitu loh. Dan saya lihat, wah, saya sampai, menangis gitu bahwasanya, eee, dan di tempat ini saya juga mendapatkan rekan kerja yang baik, pekerjaan yang seperti yang saya mau gitu loh, dan saya selalu berdoa dengan Tuhan bahwa skill saya di pekerjaan ini, berikanlah pekerjaan sesuai dengan keterampilan saya, gitu. Dan saya juga mendapatkan, kamar sendiri dan saya sangat bersyukur bahwasanya saat ini saya bisa lebih khusyuk untuk bisa mengikuti CG dengan tanpa ada gangguan apapun gitu. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Puji Tuhan, Ya, God is ya, provider ya. Puji ya, Tuhan. Thank you ya, Ci Julia kesaksiannya. ya, Baru join hari ini tapi udah memberkati sekali dengan kesaksiannya yang luar biasa. Thank you. ya, ya, makasih sama-sama. Iya. Oke. Wah, tidak terasa waktu sudah pukul hampir 9.30. Waktunya CG akan usai. Sedih sih, tapi kita akan berkumpul lagi minggu depan di jam yang sama, 7.30 dengan link yang sama. Thank you teman-teman semuanya yang udah join pada malam hari ini. Sebelum kita menutup CG pada malam hari ini, apakah ada dari teman-teman yang ada di sini yang mau didoakan, didukung di dalam doa? Kita bisa doakan sama-sama. Kita juga bisa saling mendoakan. Jadi kita tukeran doa gitu ya, tukeran mendoakan gitu. Apakah ada yang mau didoakan? Ada yang mau permohonan doa? Silakan. Hai Mei, Hai Kak Vera Kak. minta mohon doa ya. Besok kakak masuk rumah sakit dari pagi jam 7.15 karena akan melakukan 3 prosedur di rumah sakit. Mohon doanya ya untuk prosedur mammogram, terus juga akan ada biopsi di apa namanya payudara lagi karena ada benjolan. Jadi mohon doanya ya. Thank you. Dan cuman tambahan aja sedikit buat teman-teman yang baru hadir. Ayo kita gabung lagi di CG next week. Seperti yang Ko Yuwono bilang hari ini,
kita itu ada di dunia ini is by God's purpose, yaitu untuk dimuridkan dan nanti juga untuk memuridkan, untuk supaya kita bisa sama-sama menjalankan amanat agung Tuhan. Ya, mari bertumbuh bagi teman-teman yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan, join CG, karena join CG ini tuh banyak sekali keuntungan-keuntungan ya gitu loh, karena kita bisa saling mendoakan, saling menopang, kesaksian-kesaksiannya juga yang di-share di sini tuh kadang memberkati kita semua gitu ya. Itu aja sih pesan dari Kak Vera. Selamat datang semua juga, welcome home buat yang baru gabung. Thank you for Yuwono sermonnya. Sangat memberkati. Kak Vera di jalan juga sekarang menuju ke City lagi dalam mobil, tapi sangat memberkati. Thank you Ko Yuwono. Semangat terus ya Ko. Thank you Kak Vera. Thank you Mei. Oke. Iya Kak, ada lagi yang mau didoakan bagi teman-teman yang mungkin ada pergumulan, kita bisa sama-sama doakan. Buat ini ya Mei, Monica ya Mei, temennya Kak Vera juga. Dia juga sama didiagnose tapi kena breast cancer. Jadi dia akan segera operasi. Lagi nunggu jadwal dokter dan jadwal operasinya. Thank you Mei. Oke. Ada lagi yang lain? Regita, kabarnya Shirley gimana Regita? Regita lagi sibuk. Lagi recovery, Ceh. Dia sekarang lagi tinggal di rumah temen aku for 6 weeks recovery. Jadi setelah itu, so far so good sih. Tiap hari harus kayak dari peak line-nya. Peak line tuh dari yang kayak vein ke jantungnya itu dikasih kayak beberapa obat-obatan tiap hari for 6 weeks gitu. So far so good sih, dia udah bisa keluar jalan keluar rumah untuk kayak lebih disuruh banyak gerak sama dokternya. So far so good ya, thank you. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Saya doakan Shirley ya nanti ya Mei sekalian ya. Iya Kak, ini sudah Untuk dicatat Kak. Thank you. Ada lagi yang lain? Sebelum saya tutup. Oh, satu lagi Mei, doakan mamanya Ko Yuwono ya. Kemarin dia ngeluh kakinya sakit katanya ya Ko Yuwono ya, bener ya. Lututnya kurang enak. Thank you. Tulang-tulangnya karena musim dingin katanya, jadi nggak enak tulang-tulangnya. Oke. Ada lagi yang lain? Shalom Ci. Shalom. Saya saya minta didoakan untuk mama saya yang lagi fighting kanker juga, stadium 4 kanker paru-paru. Semoga Tuhan mendatangkan mujizat kesembuhan untuk mama. Mamanya namanya siapa ya, Ceh? Xiaoman Ying, Ci. Oke. Thank you ya, Ci. Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, Ci Aling, siapa namanya? Ridwan, Jimmy Ridwan. Ya.
Ada lagi teman-teman Kakak yang lain? doakan ini ya, Mei. Yes. Kakak doakan Ko Jimmy sama mamanya tadi. Mamanya Ibu siapa Nelly. namanya? Swan siapa? Xiaoman Ing. Namanya Nelly ya. Iya. Xiaoman Ing ya. Mamanya Ya. Sese, Ci, sorry. Mamanya siapa? Oh, mamanya Sese ya. Iya, Ci. Thank you, Oke, Ci. oke. Ya, ya, Xiaoman Ing ya. Sama ini Iya. paru-paru ya. Sama kayak Ko Jimmy juga soalnya kanker paru-paru. Jadi kita doakan ya. Ya. Oke, thank you, Ci. Tuhan memberkati. Iya, iya. Ada lagi teman-teman? Oke, nggak ada lagi? Aku akan bagi doanya ya, doa-doa pokok-pokok doa-doanya untuk Kak Vera dan untuk Monica. Aku bisa minta Ci Aling untuk doakan. Ci Aling. Mega, Yes. aku nggak bisa doa, Mega. Oh, oke, nggak apa-apa, Ci. Iya. Oke. Oke. Kalau Gak apa-apa, gitu, Mei. Kakak yang doakan ini aja. Yang cancer kakak yang doakan. yang Monica, Ko Monica, Jimmy Ko sama Jimmy sama Xiaoman Ing. mamanya Sese ya. Oke. Kakak minta duluan ya, Mei. Takut signalnya jelek soalnya. Boleh Kak. Iya. Berarti Kak Vera duluan ya nanti. Yes. Oke. Kalau gitu, yang aku bisa minta Kak Vera, sorry, untuk Yosua Rio, bisa doakan Kak Vera untuk besok yang akan mamogram sama biopsi. Yosua Rio. Ya, tapi ada suara mesin cuci nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, untuk Ci Julia Montana, bisa doakan untuk Ci Naomi Ruth, situasi pekerjaan. Ci Julia yang di Montana. Lagi sibuk kali mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu soal pekerjaannya Ci Naomi aku yang akan doakan ya. Oke. Untuk recovery after open surgery-nya Shirley, aku bisa minta Tere doakan. Tere. Ya, gimana, Mei? Untuk recovery Si- after open surgery-nya Shirley. Heart Oke. Iya, surgery. heart surgery, oke. Iya. Oke. Untuk ICU kan, aku bisa minta Regita nggak untuk doakan mamanya Ko Yuwono. Lututnya sakit karena lagi musim dingin. Iya, bisa, Ca. Oke, thank you. Dan untuk penutupnya, Koben bisa doakan, Koben apa nggak bisa? Koben lagi nyetir, Mei. Oke. Ko Yuwono deh. Ko Yuwono bisa doa Yuwono doa ya. penutup Ko Yuwono sama doa berkat. Yes. Ya,
Oke. Welcome. Oke. Maaf, tadi Kak Vera apa operasi apa? Soalnya tadi Kak Vera, suaranya kayak apa? Kan Kak Vera, operasi Kurang ya. besok Vera mau ada 3 prosedur di rumah sakit untuk periksa ini apa namanya benjolan di payudara. Oh, Jadi mohon doanya ya besok mau di ultrasound sama biopsi besok. oke. Oke? oke. Oke. Ini aku udah Kita bikin mulai, Mei? Ya, aku bikin urutannya ya. Ada di SMS. Silakan dari Kak Vera, Rio, Tere, aku, lalu Regita, dan penutupnya Ko Yuwono. Oke. Kita mulai Langsung. berdoa ya teman-teman ya. Yuk mari kita semua berbahasa roh dulu ya. Syikarala dan baka syikarala dan syikarala dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul semua di Zoom online ini. Kami tahu ini hanya online, ya Bapak, tapi kami tahu tidak ada ruang atas waktu pun Engkau semua pasti hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya 1 atau 2 orang, bahkan lebih daripada itu, kami bersepakat berdoa, maka Engkau akan hadir. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat kami kasihi Bapa, saat ini kami mau bersepakat berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sekarang sedang menderita penyakit kanker, didiagnos kanker, dari Kojimi, suami dari Cialing. Tuhan, Engkau lihat Kojimi sedang sakit, tapi Kojimi ini juga setia mau mencari wajah-Mu ya Bapak. Bahkan Kojimi juga sudah dibaptis beberapa waktu yang lalu. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi Kojimi. Bantu kami ya Bapak untuk terus jamah Kojimi ya Bapak. Baik secara jasmani dan rohani Kojimi ya Bapak. Biarlah sel-sel kanker yang ada di paru-paru Kojimi ya Bapak, Kau angkat semua sel-sel kanker sehingga Kojimi mempunyai sel-sel baru, sel-sel yang lama, yang rusak, yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena kansernya, Kau akan hilangkan dan Kau akan ganti yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam darah-darah yang tidak lancar, kakinya yang bengkak ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga dengan otoritas dari surga kami perintahkan segala macam kaki bengkak, kaki sakit, peredaran darah yang tidak baik, organ-organ yang tidak baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kojimi akan kembali bisa beraktivitas kembali, kakinya tidak bengkak lagi, badan yang sakitnya juga hilang, darah-darahnya kembali normal ya Bapak. Tutup bungkus Kojimi, tutup bungkus juga Cialing yang juga menjaga Kojimi. Jagai mereka terus, lindungi mereka terus ya Bapak. Juga untuk obat-obatan yang Kojimi juga minum saat ini ya Bapak, Kau berikan obat-obatan yang berkati obatan langsung di tubuh Kojimi, sehingga obat-obatan ini tidak mempunyai side effect apapun juga di tubuh Kojimi, melainkan kesembuhan-kesembuhan terjadi. Berkati dokter-dokter yang merawat Kojimi, juga berkati suster-suster yang merawat Kojimi juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, untuk Sioman Ing, Ibu Sioman Ing yang sekarang juga didiagnos kanker paru-paru stage 4 Bapak. Bapak, kami percaya di tangan-Mu mukjizat itu masih terjadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kanker apapun juga bisa Kau sembuhkan sekarang juga, dan kami mengetuk pintu-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hey kanker di tubuh Ibu Sioman Ming, keluar
Dan kau jangan datang lagi, jangan mengganggu anak-anak Tuhan Yesus. Kau keluar, aku perintahkan segala macam sel-sel paru-paru kau kembali normal lagi, kembali normal. Dengan otoritas dari surga, kembali normal. Segala macam paru-paru yang tidak berfungsi, maka engkau akan kembali berfungsi, kembali lagi normal. Segala macam sel-sel yang tidak baik, yang sekarang juga tidak berfungsi, engkau akan tumbuh lagi kembali menjadi sel-sel yang baik. Segala macam darah yang tidak lancar, lancar semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau makhluk-makhluk sel kanker, sel apapun juga yang bukan datang dari Roh Kudus, pergi dari tubuh ibu ini, karena ibu ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, tutup bungkus terus Ibu Sioman Ing, beri damai sukacita daripadamu, beri ketenangan, terus jamah hatinya sehingga terus dia mencari wajah ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi kepada ibu ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman kami Monica ya Bapak, yang sekarang juga merasa worry ya Bapak, karena hasil biopsinya itu ada kanker di payudaranya Bapak. Bapak, kami percaya Bapak, Engkau adalah Tuhan, the great healer of all. Engkau akan menyembuhkan, Engkau Tuhan yang pernah menyembuhkan aku dari jantung, dari kanker, dari segala macam tumor yang ada di badanku. Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan Monica, Ibu Sioman Ming, dan Ko Jimmy. Tuhan, kami minta kepadamu ya Bapak, kau jamah Monica ya Bapak, kau berikan kekuatan, biarlah Monica selalu mengandalkan kekuatan daripadamu. Biarlah dokter-dokter nanti yang akan merawat Monica melalui surgery yang akan datang, berkati tangan-tangan mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan saat mereka melakukan operasi ini ya Bapak. Biarlah obat-obat ya Bapak yang masuk ke tubuh Monica itu tidak ada side effect sampingan sama sekali. Biarlah anestesi yang nanti akan dilakukan ya Bapak juga tidak ada side effect apapun juga. Terus tutup bungkus Monica ya Bapak, berikan kekuatan kepada Monica. Biarlah Monica juga tahu bahwa terus akan mengandalkan kekuatan daripadamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan yang next mau berdoa. Silakan Rio Baik. next. Maaf, lupa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan, atas PG yang telah dilaksanakan hari ini ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk Vera, untuk agar dia selama perjalanan menuju New York besok pagi ya Tuhan Yesus, juga mau di rumah sakit, di biopsi, mamogram ya Tuhan, agar berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang membantu tangan dokter yang melakukan biopsi dan mamogram itu ya Tuhan Yesus. Agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau yang menuntun, merajut, Engkau yang pegang kendali atas semuanya itu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, agar Kak Vera tidak ada sedikit pun ya Tuhan, walaupun memang ada kebenjolan di payudaranya ya Tuhan, dikutuk sampai ke akar-akar ya Tuhan, seperti Engkau mengutuk di pohon ara ya Tuhan, Engkau cabut sampai ke akar-akar ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, Roh Kudus tuntun semua orang yang bersangkutan di dalam seperti suster dan sebagainya yang ada di rumah sakit ya Tuhan, agar tidak ada gejala-gejala yang kita inginkan ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, satu dua orang percaya, berdoa, orang benar di dalam nama-Mu, tapi Kau akan mengabulkan. Ini dalam CG ini lebih dari 5 orang ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu turun atas Kak Vera ya Tuhan, agar Kak Vera bisa melanjutkan misi 1000 gereja dan 1 juta muridnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Shirley Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menuntun Shirley Tuhan untuk surgery open heart surgery-nya Tuhan bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Shirley Tuhan. Biar kami percaya Tuhan segala pemulihan ada di tangan-Mu. Jikalau Tuhan menuntun Tuhan Shirley dalam operasi, kami juga percaya Tuhan pemulihan akan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Shirley surgery yang telah surgery-nya Tuhan yang telah selesai Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala obat-obatan Tuhan akan membawa Shirley Tuhan tubuh akan menjadi sempurna kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus menguatkan Shirley Tuhan dalam kesakitannya, dalam pemulihan yang saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Shirley akan kembali normal Tuhan, dan tidak ada obat-obatan yang akan dia konsumsi lagi Tuhan. Tapi kami percaya juga Tuhan bahwa Shirley Tuhan di dalam pemulihannya dia akan mengalami Tuhan Yesus, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan semakin dekat dan berapi-api dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami bisa tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, dokter segala dokter yang sanggup memulihkan segala sesuatu, memulihkan penyakit Tuhan, memulihkan eh, eh, kesedihan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Shirley ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau bawa kesembuhan yang cepat secara keseluruhan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan untuk saudari kami Cinaumi Ruth. Tuhan, meskipun mungkin kami belum pernah bertemu satu sama lain, tapi kami tahu Bapak bahwa kami adalah satu saudara-saudari dalam tubuh Kristus. Kami sama-sama menjalankan visi misi Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan Cinaumi Ruth di dalam CG ini. Biar kiranya Tuhan terus tambahkan pertumbuhan, terus Tuhan kuatkan dia di dalam pertumbuhan imannya, di dalam mengikut Engkau Tuhan sampai akhir garis finish Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam setiap berkat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam kehidupannya Tuhan. Setiap tuntunan demi tuntunan, setiap langkah demi langkah dalam kehidupan Cinaumi, kami percaya ada Tuhan di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak tahu dengan jelas dan detail apa yang menjadi pergumulannya saat ini dalam pekerjaan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau Tuhan yang melihat, dan kami minta Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuka tingkap-tingkap langit bagi Cinaumi Ruth. Tuhan sendiri yang akan meratakan jalan-jalan yang mungkin saat ini berkelok-kelok ataupun berbatu-batu. Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu tuh Bapa untuk Cinaumi Ruth dan keluarga di dalam pekerjaannya. Dan seperti tadi kami mendengarkan kesaksian dari Ci Julia bahwa dia Tuhan bukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan mungkin apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi permohonannya, Tuhan juga bukakan jalan, Tuhan lancarkan semuanya. Kami percaya Tuhan bahwa jika Ci Julia Tuhan tolong, Tuhan juga akan menolong Cinaumi Ruth. Jika Ci Julia mengalami kesaksian, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kami percaya bahwa Cinaumi Ruth juga akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan kemenangan itu sudah Cinaumi peroleh, kemenangan itu sudah ada dalam kehidupan Cinaumi Ruth.
sebab Cinomi Ruth adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati apa yang dia apa yang dia kerjakan, berkati kemanapun kakinya melangkah, biar kiranya terus pujian penyembahan terus naik dari mulutnya, dari hatinya, dari pikirannya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun langkah kakinya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini lagi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, Tuhan kami menyatukan hati kami ya Tuhan, untuk berdoa buat Siukan, Mama dari Koyuwono. Tuhan kami berdoa buat lutut yang nyeri ya Tuhan, karena cuaca yang kadang dingin, kadang panas, kadang hujan. Kami bersatu hati kami berdoa ya Tuhan buat ketidaknyamanan di lutut Siukan ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan ketidaknyamanan itu ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kelegaan di lutut Siukan ya Tuhan. Kami juga sama-sama berdoa Tuhan untuk menopang tangan kami Tuhan di kakinya Siukan ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kesembuhan dari nyeri di mungkin di muscle-nya atau di sendi-sendinya, di ototnya, atau di tulangnya ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati, Engkau yang menyembuhkan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Tuhan penyembuh ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyayangi Siukan ya Tuhan. Kiranya kami juga berdoa buat overall health buat Siukan juga ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Siukan ke kesehatan lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga Siukan ya Tuhan. Engkau juga menjaga Koyuwono ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kebaikan-Mu ya Tuhan untuk Siukan di sepanjang hidupnya Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Saat ini kami mungkin mau berpisah satu sama lain Tuhan. Secara fisik kami berpisah Tuhan, tapi secara roh Tuhan kami tetap bersama ya Tuhan. Kami mau saling berdoa satu sama lain ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang yang ada di sini Tuhan, apapun jadi problem mereka, masalah mereka ya dalam kehidupan mereka ya Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu saat ini terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau berpisah satu sama lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan terus menyertai Tuhan kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin.